Halo teman-teman, saat ini kita akan membahas mengenai aplikasi fungsi dalam ekonomi. Adapun submateri kita pada kali ini, pertama, fungsi dan kurva permintaan, kedua, fungsi dan kurva penawaran, ketiga, keseimbangan pasar, keempat, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, kelima, keseimbangan pasar dua jenis barang, keenam, monopoli dan pengaruh pajak. 1. Fungsi dan kurva permintaan. 1.1 Pengertian fungsi linear permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah sesuatu barang yang diminta dan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya. Atau demand adalah berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga, di mana secara matematis ditulis Qx sama dengan F Px, Py, Pz, M, S. Bentuk persamaan fungsi linear pada permintaan disajikan sebagai berikut. Q dx sama dengan A dikurang B Px atau P dx sama dengan A dikurang B Qx. Contoh gambar kurva fungsi linear pada permintaan berikut ini. Berikut langkah menggambar kurva fungsi linear. 1. Tentukan titik potong terhadap sumbu Q, maka P sama dengan 0. 2. Tentukan titik potong terhadap sumbu P, maka Q sama dengan 0. Ketiga, tentukan letak dua titik potong tersebut ke dalam bidang kartesius, kemudian hubungkan menjadi garis lurus. Contoh, fungsi permintaan suatu barang berbentuk Qd sama dengan 10 dikurang P per 5. Pertanyaan sebagai berikut. Pemecahan. A. Batas-batas nilai Qd dan P yang memenuhi fungsi permintaan. Pertama, bila Qd sama dengan 0, maka P sama dengan 50. Kedua, bila P sama dengan 0, maka Qd sama dengan 10. Jadi, batas-batas nilai Qd dan P yang memenuhi fungsi permintaan adalah Qd lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 10, dan P lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 50. B. Nilai dari Qd bila P sama dengan 15 dan P sama dengan 10. Bila P sama dengan 15, maka Qd sama dengan 7. Bila P sama dengan 10, maka Qd sama dengan 8. Jadi, bila harga per unit barang tersebut masing-masing 15 dan 10, maka kuantitas barang yang diminta masing-masing sebanyak 7 unit dan 8 unit. C. Harga tertinggi terjadi bila tidak ada satu konsumen pun sanggup membelinya, maka Qd sama dengan 0. Qd sama dengan 10 dikurang P per 5, 0 sama dengan 10 dikurang P per 5, maka dapatlah P sama dengan 50. D. Jika barang tersebut merupakan barang bebas, maka harga barang tersebut adalah, maka P sama dengan 0. Qd sama dengan 10 dikurang P per 5, Qd sama dengan 10 dikurang 0 per 5, maka dapatlah Qd sama dengan 10. Jadi, bila barang tersebut merupakan barang bebas, maka kuantitas barang yang diminta oleh pembeli maksimal sebanyak 10 unit. E. Gambar grafik, di mana pasangan nilai Qd dan P 50,0 dan 10,0.
1.3 menentukan persamaan fungsi linear pada permintaan. 1. Metode 2 titik. Q dx sama dengan A dikurang B px atau P dx sama dengan A dikurang B qx. 2. Metode 1 titik. Jika hanya diketahui 1 titik dan gradien, maka persamaan umumnya adalah P dikurang P1 sama dengan M dikali Q kurang Q1. 2. Fungsi dan kurva penawaran. Titik 1. Pengertian fungsi linear penawaran. Fungsi penawaran suatu barang atau jasa adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara harga suatu barang dengan kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual dalam kurun waktu tertentu dengan asumsi ceteris paribus. Secara matematis ditulis Q dx sama dengan min A tambah B px atau P dx sama dengan min A tambah B qx. Contoh gambar kurva fungsi linear pada penawaran berikut ini. Berikut langkah menggambar kurva fungsi linear. Pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu Q, maka P sama dengan 0. Kedua, tentukan titik potong terhadap sumbu P, maka Q sama dengan 0. Ketiga, tentukan letak dua titik potong tersebut ke dalam bidang kartesius, kemudian hubungkan menjadi garis lurus. Contoh, diketahui fungsi penawaran sejenis barang Qs sama dengan 5/3 P dikurang 6. Pertanyaan sebagai berikut. Pemecahan. A. Batas-batas nilai Qs dan P yang memenuhi fungsi penawaran Qs sama dengan 5/3 P dikurang 6. Bila Qs sama dengan 0, maka 0 sama dengan 5/3 P dikurang 6. Maka dapatlah nilai P sama dengan 3,6. Jadi, batas nilai Qs dan P yang memenuhi fungsi penawaran tersebut adalah Qs lebih kecil sama dengan 0 dan P lebih besar sama dengan 3,6. B. Nilai dari Qs bila P sama dengan 12 dan P sama dengan 6. Di saat P sama dengan 12, maka Qs sama dengan 14, dan di saat P sama dengan 6, Qs sama dengan 4. Jadi, bila harga per unit barang masing-masing 12 dan 6, maka kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual masing-masing sebanyak 14 unit dan 4 unit. C. Tak ada seorang penjual pun yang mau menawarkan barangnya. Ini berarti Qs sama dengan 0. Maka dapatlah P sama dengan 3,6. Jadi, harga terendah sehingga tidak ada seorang penjual pun yang menawarkan barangnya adalah 3,6 per unit. D. Harga per unit barang sehingga produsen masih bersedia menawarkan barangnya adalah lebih tinggi dari 3,6. 2.2 menggambar kurva fungsi linear pada penawaran. A. Slope positif. Artinya, bila harga suatu barang naik, maka kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual bertambah, dan apabila harga pasar barang tersebut turun, maka kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual berkurang. B. Slope 0. Dalam kasus tertentu, angka arah kurva penawaran dapat 0, yaitu kuantitas yang ditawarkan oleh penjual akan tetap tanpa memperhatikan harga. C. Slope tak berhingga.
dapat juga angka arahnya tak terhingga atau tak terdefinisi, yaitu kuantitas yang ditawarkan oleh penjual berubah pada harga tetap. 3. Keseimbangan pasar. 3.1 Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu titik apabila jumlah produk yang ditawarkan sama dengan jumlah produk yang diminta dan harga yang ditawarkan sama dengan harga yang diminta. Secara matematis ditulis PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. 3.2 Cara menentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar. Harga keseimbangan disimbolkan oleh huruf PE dan jumlah keseimbangan disimbolkan oleh huruf QE. Cara menentukan harga atau jumlah keseimbangan pasar dengan memasukkan antara persamaan fungsi permintaan dan persamaan fungsi penawaran terhadap rumus matematis PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Contoh 1. Bila fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 24 dikurang 5P dan fungsi penawaran ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan 2P dikurang 4. Pertanyaannya, berapakah harga dan jumlah keseimbangannya? Pemecahan. Pertama, substitusi nilai yang diketahui ke rumus QD sama dengan QS. Maka, dapatlah harga keseimbangan P adalah 4. Selanjutnya, substitusikan nilai P ke persamaan QS. Maka, dapatlah jumlah keseimbangan atau QE adalah 4. Selanjutnya 3.3 Cara kurva keseimbangan pasar. Syarat-syarat titik keseimbangan pasar. Pertama, titik keseimbangan pasar hanya berlaku untuk nilai-nilai yang positif. Yang kedua, titik keseimbangan pasar hanya berlaku untuk titik yang memenuhi ketentuan bagi kurva permintaan dan kurva penawaran. Atas dasar dua persyaratan tersebut, maka tidak mungkin terdapat dua titik keseimbangan pasar bagi kurva permintaan dan kurva penawaran, walaupun mungkin terdapat dua titik potong dari fungsi permintaan dan penawaran. Contoh grafik titik keseimbangan pasar. Contoh, kurva permintaan barang tersebut dapat digambarkan dengan mencari titik potong fungsi dengan sumbu X dan P. Dari garis D, X sama dengan min 2P ditambah 12, garis S, X sama dengan 2P dikurang 3. Sehingga min 2P ditambah 12 sama dengan 2P dikurang 3, dapatlah P sama dengan 3/4 atau P sama dengan 4/2. Jadi, titik keseimbangan pasar adalah E 4/2, 3/4. 4. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. 4.1 Subsidi S per unit. Ditulis kembali fungsi permintaan dan penawaran suatu barang semula sebelum subsidi sebagai berikut. QD sama dengan FP sama dengan A dikurang BP. QS sama dengan GP sama dengan C tambah BP. 1.
Keseimbangan pasar sebelum subsidi. Syarat keseimbangan pasar awal atau sebelum subsidi adalah QD sama dengan QS. 2. Keseimbangan pasar setelah subsidi. Setelah pemerintah memberikan subsidi terhadap barang atau jasa yang dijual sebesar S per unit, maka fungsi permintaan tetap dan fungsi penawaran akan berubah sebagai berikut. Fungsi permintaan QDS sama dengan QD sama dengan A dikurang BP. Fungsi penawaran sama dengan QSS sama dengan C tambah D dikali P tambah S. Keseimbangan pasar setelah subsidi. QDS sama dengan QSS atau A dikurang BP sama dengan C tambah D dikali P tambah S. Titik keseimbangan pasar setelah subsidi adalah ES dikali PS, QS. 3. Perubahan harga per unit barang, perubahan kuantitas barang, subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan produsen, serta besarnya subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dihitung sebagai berikut. A. Perubahan harga per unit barang atau delta P. Delta P sama dengan PE dikurang PS. B. Perubahan kuantitas barang diminta atau delta Q. Delta Q sama dengan QS dikurang QE. C. Besarnya subsidi per unit barang atau jasa yang dinikmati konsumen atau SK. SK sama dengan buka kurung PE dikurang PS tutup kurung dikurang delta P. Total subsidi yang dinikmati konsumen atau SK. SK sama dengan delta P dikali QS. D. Besarnya subsidi per unit barang atau jasa yang dinikmati produsen. SP sama dengan S dikurang delta P. Total subsidi yang diterima oleh produsen. SP sama dengan buka kurung S dikurang delta P tutup kurung dikali QS. E. Total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. S besar sama dengan S kecil dikali QS sama dengan SK ditambah SP. Untuk lebih jelasnya, pada keadaan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. Keterangan. E sama dengan titik keseimbangan pasar sebelum subsidi. ES sama dengan titik keseimbangan pasar setelah subsidi. PE sama dengan harga per unit barang sebelum subsidi. PS sama dengan harga per unit barang setelah subsidi. PE dikurang PS sama dengan delta P sama dengan perubahan harga per unit barang atau besar subsidi per unit yang dinikmati oleh konsumen. N dikurang PS sama dengan P1 dikurang P2 sama dengan besar subsidi per unit barang. QE sama dengan kuantitas barang keseimbangan pasar sebelum subsidi. QS sama dengan kuantitas barang keseimbangan pasar setelah subsidi. QS kurang QE sama dengan delta Q sama dengan perubahan kuantitas barang. Total subsidi yang diberikan pemerintah ditunjukkan oleh luas jajaran genjang P2, ES, R, PI sama dengan luas segi 4 PS, ES, R, N yaitu S, QN. Total subsidi yang dinikmati oleh konsumen ditunjukkan oleh luas segi 4 PS, ES,
M, PE, yaitu delta P, QS. Total subsidi yang dinikmati oleh produsen ditunjukkan oleh luas segi 4 PE M R N, yaitu buka kurung S kecil dikali delta P dikali QS. 5. Keseimbangan pasar dua jenis barang. Terhadap barang yang mempunyai hubungan substitusi, kuantitas barang yang diminta atau ditawarkan selain tergantung dari harga barang itu sendiri, juga tergantung dari harga barang lainnya. Bila fungsi permintaan dan penawaran masing-masing barang tersebut adalah fungsi permintaan dan penawaran barang pertama, Q-D1 sama dengan F P1, P2, Q-S1 sama dengan G P1, P2, fungsi permintaan dan penawaran barang kedua, Q-D2 sama dengan F P1, P2, Q-S1 sama dengan G P1, P2. Keseimbangan pasar akan tercapai atau terjadi jika 1. Kuantitas barang pertama yang diminta sama dengan yang ditawarkan, atau Q-D1 sama dengan Q-S1. 2. Kuantitas barang kedua yang diminta sama dengan yang ditawarkan, Q-D2 sama dengan Q-S2. Contoh, permintaan dan penawaran dua jenis barang yang memiliki hubungan substitusi masing-masing ditunjukkan oleh pasangan fungsi di bawah sini. Tentukan harga dan kuantitas keseimbangan untuk masing-masing barang. Pemecahan. Q-D1 sama dengan 100 dikurang 2P1 ditambah 3P2 sebagai persamaan pertama. Q-S1 sama dengan 2P1 dikurang 4 persamaan kedua. Q-D2 sama dengan 150 ditambah 4P1 dikurang P2 persamaan ketiga. Q-S2 sama dengan 3P2 dikurang 6 sebagai persamaan keempat. Dari persamaan 1 dan 2 didapat 100 dikurang 2P1 ditambah 3P2 sama dengan Q-S1 sama dengan 2P1 dikurang 4. Dapatlah 4P1 dikurang 3P2 sama dengan 104 sebagai persamaan kelima. Dari persamaan ketiga dan keempat didapat min 4P1 ditambah 4P2 sama dengan 156 sebagai persamaan keenam. Selanjutnya, dari persamaan kelima dan keenam didapat P2 sama dengan P2E sama dengan 260. Selanjutnya, substitusi nilai P2E ke persamaan kelima atau 6, maka dapatlah P1E sama dengan 221. Selanjutnya, substitusi nilai P2E dan P1E ke persamaan 1 atau 2, maka dapatlah Q1E sama dengan 438. Selanjutnya, substitusi P2E dan P1E ke persamaan 3 atau 4, maka dapatlah Q2E sama dengan 774. Jadi, harga dan kuantitas keseimbangan barang pertama adalah P1E sama dengan 221 dan Q1E sama dengan 438. Sementara itu, harga dan kuantitas keseimbangan barang kedua adalah P2E sama dengan 260 dan Q2E sama dengan 774.
6. Monopoli dan pengaruh pajak. Tujuan utama dalam monopoli adalah memperoleh laba yang maksimal. Hal-hal yang berkaitan di dalam laba adalah harga dan kuantitas yang dikehendaki. 3 faktor dalam monopoli. Pertama, TR atau Total Revenue sama dengan P kali Q. 2. Biaya atau TC. 3. Laba maksimal atau NR, di mana NR sama dengan TR dikurang TC. Syarat terjadinya laba yang maksimal, di mana turunan pertama NR sama dengan 0. Turunan kedua dari NR akan lebih kecil dari 0. NR sama dengan TR dikurang TC. NR aksen sama dengan D kali buka kurung TR dikurang TC tutup kurung per DQ. Maka NR aksen sama dengan DTR per DQ dikurang DTC per DQ. 0 sama dengan DTR per DQ dikurang DTC per DQ. Kedua ruas ditambah DTC per DQ, maka DTR per DQ sama dengan DTC per DQ, di mana DTR per DQ sama dengan MR, DTC per DQ sama dengan MC, maka MR sama dengan MC. Dengan adanya pajak sebesar T per unit yang dikenakan terhadap barang yang diproduksi oleh seorang pengusaha monopoli, maka akan menimbulkan seolah-olah biaya rata-rata per unit meningkat sebesar P kecil, berarti biaya secara keseluruhan meningkat sebesar T kecil Q besar. Misal, pajak T per unit, maka andaikan AC besar sama dengan 10, biaya rata-rata sebelum pajak AC1 sama dengan 10 ditambah T. Ini merupakan biaya rata-rata sesudah pajak. TC1 sama dengan AC dikali Q. TC1 sama dengan ACQ ditambah TQ. Sehingga dirumuskan TC1 sama dengan ACQ ditambah TQ, atau TC1 sama dengan TC ditambah TQ. Contoh, sebuah perusahaan monopoli memproduksi barang X memiliki struktur biaya produksi yang ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 250 ditambah 200 Q dikurang 10 Q kuadrat ditambah Q pangkat 3. Persamaan kurva permintaan pasar terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tersebut adalah P sama dengan 500 dikurang 10 Q. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan A. Persamaan kurva permintaan individu perusahaan monopoli tersebut, B. Harga dan jumlah barang X yang harus dipilih perusahaan monopoli agar tercapai kondisi keseimbangan perusahaan monopoli, atau perusahaan tersebut diperoleh laba maksimum atau rugi minimum. C. Laba maksimum atau rugi minimum perusahaan monopoli tersebut. Pemecahan. A. Persamaan kurva permintaan individu perusahaan monopoli sama dengan persamaan kurva permintaan pasar, yaitu P sama dengan 500 dikurang 10 Q. Karena di pasar monopoli hanya ada satu perusahaan yang beroperasi. B.
harga dan jumlah barang pada kondisi keseimbangan perusahaan monopoli tercapai pada saat MR sama dengan MC, di mana untuk mendapatkan MR itu turunan pertama TR, dan untuk mendapatkan MC itu turunan pertama TC. TR sama dengan P kali Q sama dengan buka kurung 500 dikurang 10 Q tutup kurung dikali Q sama dengan 500 Q dikurang 10 Q kuadrat. MR sama dengan turunan pertama TR sama dengan 500 dikurang 20 Q. TC sama dengan 250 ditambah 200 Q dikurang 10 Q kuadrat ditambah Q pangkat 3. MC sama dengan turunan pertama TC sama dengan 200 dikurang 20 Q ditambah 3 Q kuadrat. MR sama dengan MC, 500 dikurang 20 Q sama dengan 200 dikurang 20 Q ditambah 3 Q kuadrat. Maka didapatlah Q sama dengan plus minus 10. Jumlah barang yang dapat dipilih dari penyelesaian secara sistematis adalah Q sama dengan min 10 dan Q sama dengan 10. Jumlah barang yang tidak mungkin bernilai negatif. Maka jumlah barang keseimbangan perusahaan monopoli adalah 10 unit. Harga keseimbangan perusahaan monopoli dapat ditentukan dengan memasukkan jumlah barang Q ke dalam persamaan permintaan perusahaan monopoli, yaitu P sama dengan 500 dikurang 10 Q sama dengan 500 dikurang 10 dikali 10 sama dengan 400. C. Menentukan keuntungan maksimum atau kerugian minimum. P atau NR sama dengan TR dikurang TC. TR sama dengan P kali Q sama dengan 400 dikali 10 sama dengan 4000. TC sama dengan 250 ditambah 200 Q dikurang 10 Q kuadrat ditambah Q pangkat 3 sama dengan 250 ditambah 200 dikali 10 dikurang 10 dikali 10 kuadrat ditambah 10 pangkat 3 sama dengan 2250. Maka keuntungan maksimum atau P atau NR sama dengan 4000 dikurang 2250 sama dengan 1750. Besarnya P sama dengan positif. Ini berarti perusahaan monopoli memperoleh keuntungan maksimum pada produksi barang X sebanyak 10 unit dan harga barang X sebesar 400.